Bab 3. Vina berasal dari keluarga sederhana, sehingga dia menginginkan lelaki yang tampan dan lebih khususnya anak orang terkaya yang bisa diandalkan untuk masa depannya dan keluarganya. Menurut Vina, Marco adalah lelaki yang cocok untuknya. Sesaat setelah proses perkuliahan selesai, Vina langsung mencari keberadaan Marco di kantin sekolah. Sesampainya di kantin, Vina melihat seluruh tempat sudah dipenuhi oleh mahasiswa yang lain. Namun dia tidak melihat Marco karena dia tidak menemukan keberadaan Marco. Vina langsung berbalik dan pergi. Dia langsung menuju taman kampus, karena tempat itu adalah tempat dia dan teman-temannya selalu berkumpul. Di sisi lain, Marco dan Yoel sudah menunggu begitu lama, sehingga mereka hanya bisa menggoda setiap gadis kampus yang melewati di depan mereka. Yoel berkata kepada Marco, "Marco, kenapa kamu begitu ingin makan siang dengan Vina? Bukannya kamu sedang mendekati Dewi?" Mendengar hal itu, Marco menatap Yoel dengan perasaan menghina dan berkata, "Memangnya apa yang kamu tahu soal cinta dan wanita? Kamu sendiri sampai sekarang masih jomblo abadi." Setelah berkata, Marco tertawa bahagia. "Ini bukan soal jomblo, Marco. Cuman saja kamu jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengejar Dewi." "Apa maksudmu?" Marco menatap Yoel dengan serius. "Begini Marco, kalau sampai Dewi melihat kamu mendekati Vina, apakah dia mau lagi sama kamu?" Yoel berkata dengan jujur. Idemu betul juga ya." Marco mengangguk. "Tumben kamu punya pendapat jitu. Biasanya kamu hanya tahu mengeong." "Ya iyalah Marco, saya hanya bisa mengingatkanmu. Terserah kalau kamu ikuti, kalau tidak." Yoel berkata pasrah. Tiba-tiba Marco berkata bahagia dan berkata, "Selagi Dewi tidak tahu, kan tidak ada masalah. Aman kan?" Yoel mengangkat bahu sambil berkata, "Terserah Tuan Marco sajalah." Setelah selesai berkata, Yoel langsung bangkit berdiri dan hendak pergi. Namun sebelum dia pergi, dia dihentikan oleh Marco sambil bertanya, "Yoel, menurutmu Vina itu cantik tidak? Apakah dia lebih cantik daripada Dewi?" "Lebih cantik Bunda Korla. Ya sudah, saya pergi duluan." Selesai bicara, Yoel langsung meninggalkan Marco sendirian. Marco hanya menghela nafas kecewa melihat Yoel pergi semakin jauh. Di sisi lain di ujung taman, Marco melihat Vina yang lagi berdiri sedang melihat sekeliling. Ketika Marco dan Vina mata mereka bertatapan, gadis tersebut melemparkan senyum menggoda. Marco melambaikan tangannya. Seketika Vina langsung menghampirinya. "Maaf ya, sudah menunggu lama." Vina berkata dengan wajah sedikit bersalah. Tidak masalah. Saya kebetulan lagi ada waktu luang hari ini." Marco menjawab dengan rasa bahagia terpancar di wajahnya. "Oh iya, kalau kamu tidak ada mata kuliah lagi, bagaimana kalau kita makan siang?" "Boleh, kalau kamu yang mentraktirku," Vina berkata dengan suara menggoda. "Suatu keberuntungan jika makan bersamamu untuk wanita secantik kamu." Setelah berkata, Marco membawa Vina pergi dengan mobil mewahnya, BMW keluaran terbaru. Marco membawa Vina di rumah makan Suci, di mana rumah makan Suci merupakan salah satu rumah makan termewah di kota Gowe. Setelah selesai makan siang, Marco mengajak Vina ke mall untuk shopping.
Sekitar pukul 5 sore di perpustakaan, Lemon baru saja selesai belajar. Karena jika ada waktu kosong, Lemon hanya menghabiskan waktunya untuk belajar. Lemon berjalan ke halte menunggu bus angkutan umum yang membawanya ke asrama. 2 hari telah berlalu. Lemon bertanya-tanya kenapa dalam waktu 2 hari ini Vina tidak pernah menelponnya. Sementara SMS Lemon tidak pernah dibalas. Nomornya juga tidak bisa dihubungi. Di kantin kampus, Lemon berjalan dengan santai menghampiri meja kosong. Dia melihat Vina bersama Marco sedang makan bersama teman-temannya Vina. Lemon yang mengetahui keberadaan Marco, Lemon tidak berani mendekati Vina. Dia lebih memilih duduk di meja kosong yang berseberangan dengan meja tempat duduknya Marco. Teman Vina, Adel, yang melihat keberadaan Lemon di meja sebelah, seketika dia berkata, "Hey Vin, itu kan pacarmu di sana. Kenapa kamu tidak menemaninya?" Adel adalah teman Vina yang membuat taruhan dengannya untuk mendekati Lemon dan menjadikannya pacar. Vina yang mendengar perkataan Adel seketika tercengang. Vina takut kalau Marco salah paham dengan ucapan Adel barusan. Marco yang mendengar perkataan Adel langsung menoleh ke belakang dan melihat Lemon yang sedang duduk di sebelah mereka. Marco terkejut dan berkata, "Maksudmu, Vina pacarnya pecundang itu, semiskin kurus?" "Ya, iyalah. Masa kita bohong?" Adel menjawab dengan rasa bangga. "Dasar si Adel wanita calang," Vina membanting dalam hatinya. Dengan ekspresi wajah masam, Vina buru-buru menjawab, "Marco, ini hanya salah paham. Sebenarnya Lemon itu hanya sekedar pacar taruhan. Saya tidak menyukainya." Mendengar hal itu, Marco hanya mengerutkan keningnya. "Pacar taruhan? Apa maksudnya ini? Saya tidak mengerti." Setelah Marco selesai bertanya, Adel langsung menjawab. Dia menceritakan seluruh alur ceritanya hingga Vina dan Lemon jadian. Ceritanya seperti itu. Tapi kenyataannya, mereka selalu bersama dalam waktu 2 minggu terakhir. Saya takut mereka berdua sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Adel berkata dengan menggertakkan giginya. Dia dipenuhi rasa cemburu karena Adel juga menargetkan Marco sebagai pasangannya. Tidak disangka Vina malah dipilih oleh Marco. Mendengar kata-katanya Adel, Vina seketika menjadi murka. Bruk! Vina memukul meja. "Dasar kamu wanita calang. Beraninya kamu fitnahku seperti itu. Asal kamu tahu, jangankan melakukan hal yang tidak baik dengannya, memegang tangannya saja saya sangat jijik." Vina terlihat marah. Teman-teman mereka yang lain juga buka suara untuk menghibur Vina. Bab 4. Lemon yang berada di sebelah meja mereka telah mendengar alur ceritanya secara terperinci. Ketika Adel menjelaskannya kepada Marco, wajah Lemon terlihat sangat sedih. Dia tidak menyangka perasaannya akan dipermainkan oleh Vina. Padahal dia sangat menyayangi Vina. Dia kira Vina adalah wanita yang baik-baik. Tapi setelah mendengar ucapan dari mulut Adel, rasa sayang di hatinya seketika berubah menjadi rasa benci yang sangat besar, sebesar gunung anak Krakatau. Karena semuanya sudah jelas, pertanyaan Lemon yang selama 2 hari terakhir terjawab sudah. Mulai dari SMS-nya yang tidak dibalas dan Vina yang tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Vina yang sangat murka berkata kepada Adel, "Adel, hari ini adalah hari terakhir taruhan kita dan sudah waktunya saya memutuskan Lemon, si pencundang miskin itu."
Adele mengangkat bahunya sambil berkata, "Iya, sebenarnya sih menurut saya ada sedikit yang tidak kamu patuhi aturan permainan. Sehingga pertarungan ini hanya 80% menurutku." Mendengar hal itu, Vina menggertakkan giginya dan berkata, "Saya tidak peduli dengan aturan omong kosongmu. Yang jelas waktunya sudah sampai dan hari ini waktunya saya memutuskan si brengsek itu." Setelah Lemon lepas dari rasa kesedihannya, dia ingin secepatnya pergi dari tempat itu. Namun sebelum dia pergi, dia dihadang oleh Vina. "Tunggu dulu, kebetulan kamu sudah ada di sini, jadi saya ingin..." Sebelum Vina menyelesaikan kata-katanya, Lemon mengangkat tangannya dan berkata, "Sudah cukup, semuanya sudah jelas. Hubungan kita sudah berakhir dan nikmatilah kemenanganmu." Dengan perasaan yang campur aduk, dengan mata berkaca-kaca, Lemon berkata dingin, "Saya kira kamu ini wanita baik-baik. Tapi ternyata kamu tidak lebih dari seorang manusia pecundang. Saya pastikan di masa depan, kamu akan membayar apa yang sudah pernah kamu lakukan kepada aku." Mendengar kata-kata yang diucapkan Lemon, Marco seketika menjadi murka. "Woi, Lemon, memangnya kamu siapa? Berani membentak wanitaku?" Vina yang melihat Marco membelanya, dia tersenyum bahagia. Ditambah lagi kalimat Marco yang mengatakan dia wanitanya. Marco menatap Lemon dengan dingin. "Saya pikir kamu sudah bosan hidup ya. Apa kamu tidak takut kalau gigimu semua bisa copot? Kamu si miskin, jangan terlalu banyak omong kosong. Apa kamu tidak tahu malu, berani mengancam?" Mendengar kata-kata Marco, semua orang yang berada di tempat itu menatap Lemon dengan penuh rasa menghina dan merasa jijik. Tiba-tiba dari meja pojok belakang, Dewi yang melihat kejadian tersebut langsung berjalan menghampiri dan langsung menarik lengan Lemon sambil berkata, "Ayo, pergi dari sini." Lemon yang sudah kehilangan keberanian hanya menurut saja ketika Dewi menarik tangannya pergi dari tempat itu. Ketika melihat Lemon dan Dewi pergi, mata Marcos ketika menjadi merah dengan dipenuhi niat membunuh. "Awas kau brengsek, saya pastikan akan membalasmu. Kau berani merebut Dewiku." Marco membanting dalam hatinya. Setelah Lemon dan Dewi menghilang dari tempat itu, Adele dan yang lainnya juga langsung beranjak pergi. Vina menatap Marco dan berkata, "Kamu percaya pada aku kan? Kalau kami tidak ada apa-apanya." "Iya, saya percaya padamu." Setelah berkata, Vina dan Marco langsung pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Lemon terkejut melihat Dewi menariknya. Dia berkata, "Kenapa kamu menarikku?" "Saya kasihan padamu. Kamu terus-terusan dihina Marco, tapi kamu tidak berani melawan." Mendengar kata-kata Dewi, Lemon hanya bisa pasrah dengan wajah muram. Siapa saya rupanya bisa melawan Marco yang punya banyak pendukung? Bukan berarti kamu melawan harus memukulnya. Kan kamu bisa pergi menghindari mereka. Apalagi pacarmu itu yang namanya Vina. Lemon langsung menjawab, "Ya, itu Vina si wanita jalang." Setelah mengobrol beberapa menit, Lemon berniat pergi pulang ke asramanya. Dia minta pamit kepada Dewi. "Terima kasih karena kamu telah menyelamatkanku hari ini. Di masa depan, kalau saya sudah sukses, saya pasti akan mengingatmu." "Bukan hanya mengingat, di masa depan kalau kamu sudah sukses, kamu harus mentraktirku di kantin kampus." Dewi tersenyum senang kepada Lemon. "Ya sudahlah, saya pergi dulu." Setelah berpamitan, mereka berdua berpisah. Di sisi pojok koridor, sesosok kabut hitam yang menyerupai manusia sedang memperhatikan Lemon yang sedang pergi berjalan keluar. Lemon yang sedang berjalan ke arah taman
dia melihat Dennis dan beberapa teman yang lain. Dennis yang melihat Lemon melambaikan tangannya untuk memanggil Lemon. Setelah Lemon sampai di dekat mereka, Dennis bertanya, "Saya dengar tadi kamu habis dimarahi oleh Marco ya?" "Iya, Den." Ternyata Vina juga bersamanya. Dennis yang mendengar hal itu seketika tercengang. Apa maksudmu? Vina pacarmu itu?" Lemon menganggukkan kepalanya. "Iya, Vina pacarku. Dasar wanita calang. Pasti dia mengejar Marco karena Marco kaya dan anak pejabat." Teman mereka yang lain berkata, memangnya kalau Marco anak orang kaya, ayahnya Marco bisa memberikan segalanya kepada Vina. "Hus, jangan sembarangan bicara kamu. Nanti kalau didengar Marco, bisa-bisa mati kita." Lemon yang melihat mereka berdebat, dia langsung memotong dan berkata, "Sudahlah, lebih baik kita pulang ke asrama." Mendengar ajakan Lemon, mereka semua langsung berjalan pergi ke halte bis.